wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adikku kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Perkenalkan, saya Kak Aisyah Maufiroh, perwakilan dari Dewan Ambalan Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini. Di sini, Kak Ais akan menyampaikan mengenai sejarah kepanduan. Dengan memahami sejarah kepanduan, kita akan semakin mengerti tentang asal mula kepanduan dunia, siapa yang pertama kali mendirikan, dan bagaimana perkembangannya. Kita mulai dari awal tahun 1908, di mana ada seseorang yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang biasa kita kenal dengan Baden-Powell. Beliau menulis buku yang berjudul Scouting for Boys dalam pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Setelah merintis buku itu, kemudian berdirilah organisasi kepramukaan yang semula untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Kemudian pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan yang bernama Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Selanjutnya, pada tahun 1916 telah berdiri sebuah kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala, dengan buku yang bernama The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Nah, adik-adik, pada tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Kemudian, di tahun 1922 menerbitkan buku Rovering to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Kemudian, pada tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Dan pada saat itu, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia, Chief Scout on the World. Selanjutnya, pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Selanjutnya, pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatannya di London, Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Lalu, tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Nah, pada tahun 1920, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dibekam oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nelson, Inggris, Majen D.J. Sprague, Kanada, dan pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lang. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Nagy sebagai Sekjen. Pada Biro Kepramukaan Sedunia Putra
Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan, yaitu di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan jangan lupa nantikan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Dewan Ambalan Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad.